Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Today we are still talking about in my school, and welcome to part 5. Nah, this part we are learning about schools buildings. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga kalian baik-baik aja ya. Nah, hari ini kita akan masih mempelajari tentang bahasa Inggris. Nah, hari ini kita akan masuk ke part 5 atau ke bagian 5, dan selamat datang di bangunan-bangunan di sekolah. Oke, sebelum kita masuk ke materi untuk hari ini, yuk siapin dulu alat tulis seperti buku catatan dan juga alat tulis yang kalian punya untuk menulis kosakata hari ini, dan ajak yang lain ya untuk mempelajari bahasa Inggris bersama supaya pemahaman bahasa Inggris kalian semakin lebih mantap. Dan jangan lupa untuk bantu perkembangan YouTube channel aku dengan cara klik tombol subscribe, lalu aktifkan juga lonceng notifikasinya, lalu follow juga sosial media aku, semuanya udah tersedia ya di kotak deskripsi. Lalu jangan lupa untuk like dan share ke semua teman-teman kalian supaya aku semakin semangat untuk membuat video pembelajaran bahasa yang baru dan menjadi yang pertama kalau aku upload video ini. Thank you semuanya. Tanpa berlama-lama lagi, ayo kita masuk ke materi untuk hari ini. Nah, materi hari ini adalah tentang schools buildings. Nah, tapi materinya masih sama ya, judulnya itu masih sama, yaitu in my school. Nah, gimana sih cara menulis in my school? Masih ingat? Oke, bagi yang baru datang di video ini, selamat datang, selamat belajar. Semoga ilmu pembelajaran di sini semakin membuat pembelajaran bahasa Inggris kalian semakin lebih mantap. Oke, nah kita akan balik lagi ke materi yang akan kita pelajari hari ini. Nah, materi hari ini masih sama, yaitu tentang in my school. Nah, gimana sih cara menulis in my school yang benar? Perhatikan ya. I, N, lalu space, M, Y, lalu space, S, C, H, O, O, L. Nah, in my school. Kita akan masuk ke bagian kelima ya, atau part 5. Nah, gimana sih cara menulis part 5 yang benar? Perhatikan ya. P, A, R, T. Nah, lalu tulis angka 5, 5 ya, seperti ini. Dan juga kita akan kasih titik 2 di atas dan di bawah. Nah, judul untuk hari ini adalah schools buildings. Schools buildings. Sekali lagi, schools building. Nah, gimana sih cara menulis schools building yang benar? Perhatikan ya. S C H O O L, lalu koma di atas, lalu S, schools, lalu buildings. Nah, cara menulis buildings seperti ini, perhatikan ya. B, U, L, D, I, N, G, S. Nah, schools buildings. Nah, B, U, I, L, D, I, N, G, S. Nah, oke, kita akan masuk ke kosakata nomor 1. Nah, kosakata nomor 1. Schools buildings. Sekali lagi ya. S C H O O L, lalu strip di atas dan juga S, lalu space,
B U I L D I N G S. Nah, schools, buildings. Nah, kita akan masuk ke kosakata nomor 1. Kosakata nomor 1 ada ruang kelas. Nah, apa sih bahasa Inggris dari ruang kelas? Oke, kita akan cari tahu kosakatanya ya. Bahasa Inggris dari ruang kelas adalah classroom. Classroom. Sekali lagi, classroom. Nah, gimana sih cara menulis classroom yang benar? Perhatikan ya. C L A S S R O O M. Nah, classroom. Classroom di sini artinya adalah ruang kelas. Nah, seperti ini ya. Kita akan masuk ke kosakata nomor 2. Kosakata nomor 2 ada yang namanya ruang guru. Nah, apa sih bahasa Inggris dari ruang guru? Oke, kita akan cari tahu kosakatanya ya. Bahasa Inggris dari ruang guru adalah teacher's room. Teacher's room. Sekali lagi, teacher's room. Cara menulis teacher's room yang benar seperti ini. Perhatikan ya. T E A C H E R, lalu koma di atas dan juga kasih huruf S. Nah, teachers, lalu space, room. Nah, seperti ini cara menulisnya. R O O M. Nah, teachers room. Teachers room di sini artinya adalah ruang guru. Oke, kita akan masuk ke nomor 3. Nah, kita akan masuk ke kosakata nomor 3. Kosakata nomor 3 ini ada yang namanya ruang kepala sekolah. Nah, apa sih bahasa Inggris dari ruang kepala sekolah? Nah, kita akan cari tahu kosakatanya ya. Bahasa Inggris dari ruang kepala sekolah adalah headmaster's room or principal's room. Sekali lagi ya, headmaster's room dan principal's room. Nah, apa sih perbedaan dari headmaster's room dan juga principal's room? Nah, kita akan cari tahu perbedaannya ya. Perbedaan dari headmaster's room dan principal's room dilihat dari sekolah yang ada di tempat kalian. Misalkan nih ya, kalau headmaster's room itu digunakan kalau sekolahnya itu yang ruang kelasnya itu tidak paralel. Nah, biasanya headmaster's room ini digunakan untuk sekolah dasar gitu. Biasanya. Nah, kalau misalkan tempat atau sekolah kalian itu tidak paralel, gunakan kata headmaster's room ya. Nah, kebalikannya, principal's room itu digunakan kalau sekolahnya yang di kelasnya itu paralel. Tahu kan paralel itu seperti apa? Nah, ingat ya, kalau di sekolah kalian ruangan kelasnya paralel, gunakan kata principal's room. Nah, bila kalian atau bila sekolah kalian ruang kelasnya tidak berparalel, maka gunakan headmaster's room ya. Ingat, dicatat, oke? Nah, kita akan tulis headmaster's room ya. Cara menulis headmaster's room seperti ini. Perhatikan ya. H E A D M A S T E R, lalu strip dan juga gunakan kata S, gunakan huruf S ya. Lalu R O O M. Nah, headmaster's room, garis miring atau slash. Nah, principal's room. Nah, principal's room seperti ini. Perhatikan ya. P R I N C
C I P L E, lalu strip, bukan stripnya, lalu koma di atas, lalu S. Nah, principles. Nah, seperti ini ya. Principles. Lalu gunakan kata room. Nah, seperti ini, ROOM. Nah, principal's room. Ingat ya, headmaster's room dan principal's room ini digunakannya beda-beda, tapi artinya sama, yaitu ruang kepala sekolah. Nah, seperti ini ya kawan-kawan. Oke, kita akan masuk ke kosakata nomor 4. Nah, kosakata nomor 4 ada yang namanya ruang tamu. Nah, ruang tamu ini biasanya suka ada di ruang kepala sekolah. Nah, biasanya ruang tamu ini sering digunakan untuk menerima tamu dari dinas ataupun dari manapun. Contoh kalau misalkan ada tamu dari event-event sekolah gitu. Contoh ya, dari event dari luar diundang ke sini. Nah, pasti bicara dulu dong dengan kepala sekolahnya untuk apa sih membuat event seperti itu. Nah, di sini kita akan cari tahu apa sih bahasa Inggris dari ruang tamu. Nah, kalau kalian mengikuti YouTube aku tentang rumah atau in my house, pasti kalian udah tahu apa itu bahasa Inggris ruang tamu. Oke, bagi yang belum tahu, aku akan kasih tahu kosakata dari ruang tamu. Nah, ruang tamu dalam bahasa Inggris adalah living room. Living room, sekali lagi living room. Nah, gimana sih cara menulis living room yang benar? Perhatikan ya. L I V I N G lalu space R O O M. Nah, living room. Living room di sini artinya ruang tamu. Nah, seperti ini. Oke, kita akan masuk ke kosakata selanjutnya, yaitu ada yang namanya ruang komputer. Nah, apa sih bahasa Inggris dari ruang komputer? Oke, kita akan cari tahu kosakatanya ya. Bahasa Inggris dari ruang komputer adalah computer room. Computer room. Sekali lagi, computer room. Nah, gimana sih cara menulis computer room yang benar? Perhatikan ya. C O M P U T E R lalu space R O O M. Nah, computer room. Computer room di sini artinya adalah ruang komputer. Nah, seperti ini. Oke, kita akan masuk ke kosakata nomor 6. Nah, kosakata nomor 6 ada namanya ruang UKS atau unit kesehatan sekolah. Nah, apa sih bahasa Inggris dari ruang UKS? Oke, kita akan cari tahu kosakatanya ya. Nah, kosakata dari ruang UKS atau bahasa Inggris dari ruang UKS adalah School Health Unit Room. School Health Unit Room. Sekali lagi, School Health Unit Room. Nah, gimana sih cara menulis School Health Unit Room? Perhatikan ya. S C H O O L lalu space H E A L T H space U N I T space R O O M. Nah, school health unit room. Ini artinya adalah ruang UKS. Nah, seperti ini. Oke, kita akan masuk ke kosakata nomor 7. Nah,
Kosakata nomor 7 ada nih, ruangan yang paling kalian suka nih. Kalau kalian lagi nggak ada kerjaan atau lagi nggak ada pelajaran, pasti kalian suka lari ke ruangan ini deh. Yakin, aku tahu kalian suka banget lari ke ruangan ini. Nah, ruangan yang aku maksud di sini adalah kantin. Nah, seperti itu. Apa sih bahasa Inggris dari kantin? Oke, kita akan cari tahu kosakatanya ya. Nah, bahasa Inggris dari kantin adalah canteen. Canteen. Sekali lagi, canteen. Nah, gimana sih cara menulis canteen yang benar? Perhatikan ya. C A N T E E N. Nah, canteen. Canteen di sini artinya adalah kantin. Nah, pasti kalian suka banget kan lari ke ruangan ini? Tahu deh. Oke, kita akan masuk ke kosakata nomor 8. Nah, kosakata nomor 8 ada yang namanya ruang atau tempat parkir ya. Nah, apa sih bahasa Inggris dari tempat parkir? Nah, pasti kalian sering nongkrong-nongkrong di sini kan kalau kalian lagi nungguin teman. Tahu deh. Nah, apa sih bahasa Inggrisnya dari tempat parkir? Oke, kita akan cari tahu kosakatanya. Nah, bahasa Inggris dari tempat parkir adalah parking area. Parking area. Sekali lagi, parking area. Nah, gimana sih cara menulis parking area yang benar? Perhatikan ya. P A R K I N G lalu space A R E A. Nah, parking area. Nah, parking area ini artinya adalah tempat parkir. Nah, seperti ini ya. Oke, kita akan masuk ke kosakata nomor 9. Kosakata nomor 9 ada yang namanya lapangan. Nah, apa sih bahasa Inggris dari lapangan? Oke, kita akan cari tahu kosakatanya ya. Nah, kosakata atau bahasa Inggris dari lapangan adalah court. 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 Sekali lagi, court. Nah, gimana sih cara menulis court yang benar? Perhatikan ya. C O U R T. Nah, court. Court di sini artinya adalah lapangan. Nah, seperti ini. Oke, kosakata nomor 10. Nah, kosakata nomor 10 ada yang namanya halaman sekolah. Nah, apa sih bahasa Inggris dari halaman sekolah? Oke, kita akan cari tahu kosakatanya ya. Bahasa Inggris dari halaman sekolah adalah yard. Yard. Sekali lagi, yard. Nah, gimana sih cara menulis yard yang benar? Sangat gampang banget. Perhatikan ya. Y A R D. Nah, yard. Yard di sini artinya adalah halaman sekolah atau school yard ya. Aku akan tulis schoolnya dulu. Jadi, artinya adalah school yard. S C H O O L. Nah, school yard. Nah, seperti ini ya tulisannya, school yard. Jadi bukan yard ya, tapi school yard. Nah, kosakata terakhir nomor 11 ini ada yang namanya kamar kecil nih atau WC ya. Pasti kalian sering banget ke ruangan ini setelah kantin. Tahu deh, kalian hobi banget loh. Kalau misalkan lagi pengen izin, pasti larinya ke sana. Atau pengen ada alasan apapun, pasti kalian larinya ke sana kan? Oke. Kita akan cari tahu kosakata dari
kamar kecil ya. Nah, apa sih bahasa Inggris dari kamar kecil atau WC? Nah, kita akan cari tahu kosakatanya ya. Bahasa Inggris dari kamar kecil atau WC adalah restroom. Restroom. Sekali lagi, restroom. Nah, gimana sih cara menulis restroom yang benar? Perhatikan ya. R E S T lalu space R O O M. Nah, restroom. Restroom di sini artinya adalah kamar kecil atau WC. Nah, WC seperti ini ya. Oke. Sampai di sini dulu pembelajaran untuk hari ini. Ingat ya, kalian harus berlatih di rumah supaya pembelajaran bahasa Inggrisnya semakin lebih mantap dan juga membuat kalian semakin termotivasi lagi untuk mempelajari bahasa Inggris. Nah, setelah ini, insya Allah masih tentang schools buildings. Nah, ruangan apa lagi yang akan kita kulik? Oke, sampai di sini dulu dan ingat ya teman-teman untuk terapkan 3M, yaitu mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Oke? Sampai di sini dulu pembelajaran untuk hari ini. See you on the next lesson and practice makes perfect. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.